Satu pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal dunia di RSUP Haji Adam Malik Medan. 5 terdakwa penganiayaan anggota Ormas divonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Lomba MTQ Nasional Yayasan Haji Anif diikuti 1.060 peserta dari 4 provinsi di Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 18 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Hairuni Sanasution, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Satu pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal dunia pada Selasa malam di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Pasien sempat dirawat selama 4 hari di ruang infeksius. Informasi meninggalnya satu pasien dalam pengawasan COVID-19 dibenarkan oleh tim penyakit infeksi New Emerging dan Re-Emerging atau PINERE di RSUP Haji Adam Malik, Ade Rahmaini melalui pesan singkat. Dari 1 dari 8 pasien PDP COVID-19 yang dirawat di RSUP Haji Adam Malik selama 4 hari tersebut meninggal pada Selasa malam. Sejumlah tenaga medis memakai pakaian pelindung diri mengevakuasi jenazah pasien keluar dari rumah sakit. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasien PDP COVID-19 yang meninggal dunia memiliki riwayat perjalanan ke negara Israel dan beberapa kota di Timur Tengah pada awal Maret. Namun, tim PINERE masih belum menjelaskan secara rinci penyebab kematian dan menunggu hasil pemeriksaan swab pasien yang diambil pada Sabtu lalu dan telah dikirim ke laboratorium Kementerian Kesehatan. ...27 anggota DPRD Kota Pematang Siantar berstatus orang dalam pemantauan COVID-19 usai melakukan perjalanan dinas dari Denpasar, Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Kesehatan Pematang Siantar dalam pembahasan situasi terkini pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19. 27 anggota DPRD Kota Pematang Siantar diketahui melakukan perjalanan dinas ke salah satu daerah yang terjangkit COVID-19 yakni Denpasar, Bali. Mereka berada di Bali dari tanggal 8 hingga 11 Maret 2020 sehingga berstatus orang dalam pemantauan COVID-19. Sehingga Dinas Kesehatan meminta mereka untuk mengkarantina dirinya sendiri selama 14 hari dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Hampir keseluruhannya ya sudah, tapi memang beberapa belum mungkin bisa dapat kita jumpai karena tidak di rumah. Itu aja sih. Tapi kita pantaunya bisa lewat. Satu orang di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi berstatus orang dalam pemantauan COVID-19 karena baru kembali dari Malaysia. Menurut pelaksana tugas Kadis Kesehatan Kabupaten Dairi, Joni Hutosoid, warga berstatus ODP COVID-19 merupakan tenaga kerja wanita yang baru kembali dari Malaysia. Dari riwayat perjalanan, ODP COVID-19 datang dari Malaysia pada tanggal 11 Maret dan mengalami gejala demam serta sakit tenggorokan. Namun saat diperiksa, suhu badan mencapai 35,8 derajat Celcius. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi sudah meminta agar ODP COVID-19 mengkarantina diri sendiri selama 14 hari. Gejala demamnya sebenarnya tidak ada mengarah ke sana karena belum sampai ke 38. Jadi hanya flu batuk biasa. Tapi ketakutan dan itu yang perlu ditangani. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk menghentikan sementara proses belajar mengajar di sekolah guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Surat edaran dikeluarkan per 17 Maret 2020 berisi 6 poin. Salah satunya meniadakan proses belajar mengajar di sekolah hingga 3 April 2020. Kesepakatan belajar mandiri di rumah masing-masing dengan metode belajar jarak jauh bagi siswa kelas 10 dan 11 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Sedangkan ujian nasional bagi SMA sederajat masih diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Edi berharap agar anak sekolah tetap belajar di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang melibatkan keramaian di luar rumah. Anak-anak sekolah kita bukan diliburkan, belajar di rumah dengan menggunakan media yang ada yang menggunakan learning, ada yang menggunakan WA, pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan sekolahnya masing-masing, sehingga murid-murid itu juga tetap berlanjut. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menetapkan status siaga bencana non-alam terkait wabah COVID-19. Salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan meliburkan sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi mengatakan kebijakan meliburkan sekolah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menganjurkan para pelajar belajar dari rumah. Sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP diliburkan mulai dari tanggal 18 hingga 31 Maret 2020. Sedangkan bagi ASN, absensi dilakukan manual dan tidak lagi menggunakan fingerprint. Di Kota Tebing Tinggi, hingga saat ini belum ada kasus COVID-19, namun hanya 1 orang yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP karena baru pulang dari luar negeri. Di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP yang menjadi kekuasaan dan kewenangan kita liburkan selama 2 minggu. Belajar dari rumah, tapi bukan berarti ini libur fakultatif atau apa. Ini belajar dari rumah, tidak belajar di sekolah. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai 5 terdakwa penganiayaan anggota Ormas divonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Ratusan massa menggelar aksi demo di Puskesmas Haji Hasan, Kelurahan Payaroba, Kota Binjai, karena termakan isu hoaks terkait adanya pasien positif COVID-19. Dalam aksinya, massa menolak karantina dilakukan di Puskesmas karena takut tertular wabah COVID-19. Kejadian bermula di saat ratusan massa warga Kelurahan Payaroba dan Kelurahan Limau Sundai, Kota Binjai termakan isu hoaks terkait 1 pasien yang positif terjangkit COVID-19 di karantina di Puskesmas Haji Hasan. Warga kemudian mendatangi Puskesmas dan melihat seluruh petugas mengenakan masker. Sehingga warga percaya dengan isu hoaks tersebut menggelar aksi demo di depan Puskesmas Haji Hasan dan menolak adanya karantina karena takut tertular COVID-19. Petugas Puskesmas membantah isu tersebut dan menjelaskan tidak ada satupun pasien positif COVID-19 yang dikarantina di Puskesmas Haji Hasan. Merebaknya hoaks mengenai COVID-19 di sosial media meresahkan masyarakat. Salah satunya adanya unggahan mengenai 5 orang suspek COVID-19 di Balige, Kabupaten Toba yang kemudian dibantah oleh Dinas Kesehatan Tapanuli Utara. Sebuah akun di sosial media mengunggah adanya informasi 5 orang suspek COVID-19 di Rumah Sakit Tarutung, Kabupaten Toba. Dinas Kesehatan Tapanuli Utara telah menghubungi pihak Rumah Sakit Tarutung dan menyatakan tidak ada 5 orang suspek COVID-19. Pihaknya juga telah menghubungi pemilik akun agar kooperatif untuk menjelaskan isi unggahan karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Sedangkan Kapolres Toba, AKBP Agus Waluyo, belum memberikan tanggapan mengenai adanya unggahan mengenai COVID-19 yang meresahkan warga tersebut. Sampai saat ini tidak ada pasien suspek virus corona yang dikatakan beliau berjumlah 5 orang. Itu secara tegas tadi dan rekamannya ada di teman-teman wartawan. Tidak ada. Ratusan siswa SMKN 2 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu yang mengikuti UNBK diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan ujian demi antisipasi penyebaran COVID-19. Mengantisipasi merebaknya COVID-19 di sekolah, pihak SMKN 2 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu menerapkan kebijakan mencuci tangan bagi peserta UNBK. Setelah itu, ratusan siswa juga menggunakan hand sanitizer yang sudah disiapkan pihak sekolah.
Hingga hari kedua pelaksanaan UNBK, tingkat kehadiran siswa SMK 2 Rantau Utara mencapai 100% dan belum ada kondisi keluhan kesehatan. Siap anak-anak semua? Siap. Jadi sampai hari ini, hari kedua ini, semua berjalan dengan baik dan kehadiran anak-anak siswa yang mengikuti ujian UNBK semua hadir sampai hari ini. Ya, sekolah mengantisipasi virus corona ini dengan menggunakan alat yaitu bahan daripada Penyelenggaraan pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Asahan ke-74 tetap diadakan di lapangan Adi Pradana Kisaran. Meski arahan dari Kepala BNPB untuk membatasi acara keramaian demi menghindari penyebaran COVID-19. Puluhan stand pameran didirikan di lapangan Adi Pradana Kisaran dalam perayaan Hari Jadi Kabupaten Asahan ke-74. Pameran diselenggarakan sejak 16 hingga 22 Maret 2020 mendatang. Menurut Bupati Asahan, Surya, kegiatan ini tetap terlaksana karena sudah direncanakan jauh sebelum adanya arahan dari Kepala BNPB Doni Monardo, yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Disampaikan bahwa seluruh kepala daerah di Indonesia mengambil kebijakan social distancing, baik dalam kegiatan ibadah, pendidikan, kegiatan di tempat publik, hingga pembatasan acara keramaian. Dan ini sudah terlanjur kita laksanakan, makanya jumlah waktunya diperpendek. Itu aja, jumlah waktunya diperpendek, dan kegiatan setelah nanti acara hari jadi itu akan kita tinjau dan akan kita tunda. Perlombaan olahraga nasional triathlon 2020 di Kota Sibolga tetap berlangsung dengan lancar meski para atlet dan pengunjung harus diperiksa untuk mengantisipasi wabah COVID-19. Triathlon 2020 diikuti oleh 61 atlet dari 11 provinsi di Indonesia. 3 jenis olahraga ditandingkan secara berkelanjutan, yakni berenang di Laut Sibolga sejauh 750 meter, dilanjutkan bersepeda sejauh 20 km, lalu lari sejauh 5 km. Lomba dimenangkan oleh Jauhari Johan, atlet asal Palembang, dan Netafani Oktaria, atlet asal Kabupaten Malang. Penyelenggaraan triathlon 2020 berlangsung lancar meski para atlet dan pengunjung harus menjalani pemeriksaan suhu badan dan mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Makanya kita lakukan antisipasi kegiatan ini. Ya kan, dari tempatnya sendiri kan sudah melalui pengawasan nih para peserta ini. Baru di tempat kita juga kita lakukan pengawasan dan pemeriksaan. Kita perketat pemeriksaan yang dilakukan. Jelang PON 2020, Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Sumut akan menerbangkan 7 atlet sepatu roda ke Spanyol pada Juni mendatang meski COVID-19 masih mewabah. Hal tersebut disampaikan pelatih Perserosi Sumut, Panji Prasetyo, di Taman Cadika, Kecamatan Medan Johor pada Minggu lalu. Ia menyebut Perserosi Sumut akan tetap mengirim 7 atlet ke Spanyol dalam rangka training camp atau pelatihan jelang PON 2020 mendatang. Spanyol dipilih sebagai lokasi latihan para atlet karena dianggap sebagai negara yang menghasilkan banyak juara dunia di kejuaraan sepatu roda. Meski saat ini dunia dilanda wabah COVID-19, ia menyebut pihaknya tidak ragu menerbangkan ke-7 atlet ke Spanyol dan berharap COVID-19 dapat usai di bulan Juni mendatang. Selain itu, ia juga menjelaskan jika pada akhirnya pemerintah melarang penerbangan 7 atlet ke Spanyol, Perserosi akan menerapkan opsi lain, yakni melakukan training camp di Jakarta atau Bandung. Hingga kini ke-7 atlet sepatu roda Perserosi Sumut masih menjalani masa latihan 10 kali dalam seminggu sebagai kesiapan dini jelang PON 2020 mendatang. Saya berharap sih tetap positif, tetap bisa berangkat ke sana. Semoga nanti di bulan Juni, karena planning kita di bulan Juni akhir, di tanggal 28 atau antara 28 sampai 30 kita bisa berangkat ke Spanyol. Semoga sudah bisa teratasi wabah virus corona itu. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis masing-masing 6 tahun penjara terhadap 5 terdakwa yang membunuh anggota salah satu ormas pemuda Pancasila di Kota Medan. Kelima terdakwa yakni Irwan Syah, Setiono, Muhammad Suheri,
Dedi Syahputra dan putra Rio Kardo menjalani sidang putusan di ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri Medan Selasa siang. Mereka disidang dalam perkara penganiayaan berujung tewasnya anggota Ormas Pemuda Pancasila Syahdillah Hasan Afandi pada September 2019 silam. Atas vonis 6 tahun penjara yang diterima 5 terdakwa, kuasa hukum mengaku pikir-pikir. Vonis 6 tahun lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara. Sesuai dengan harapan, karena tuntutan itu kemarin 4 tahun tiba-tiba hakim mengambil kesimpulan vonis 6 tahun. Jadi untuk upaya hukum ke depan, kita masih ada waktu untuk 7 hari untuk mengupayakan pikir-pikir lah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Lomba MTQ Nasional Yayasan Haji Anif diikuti 1.060 peserta dari 4 provinsi di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dairi menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah Kabupaten Dairi terkait polemik mutasi aparatur sipil negara yang dituding tidak sesuai dengan prosedur. Rapat dengar pendapat dilakukan menyusul adanya aduan dari sejumlah aparatur sipil negara yang menyebut ketidakwajaran dalam beberapa mutasi yang dilakukan Bupati Dairi beberapa waktu lalu. Kebijakan mutasi tersebut menuai protes dari sejumlah ASN dan mengadu kepada anggota DPRD Dairi. Rapat kemudian digelar dengan agenda penyampaian pendapat dari masing-masing anggota Komisi 1. Sebelumnya, Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu melakukan mutasi besar-besaran pada 28 November 2019, 31 Desember 2019, dan 13 Januari 2020 lalu yang kemudian mendapat protes dari sejumlah ASN. Rapat akhirnya diskor untuk dilanjutkan 1 hari ke depan. Isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Bahkan kalau istilahnya, aku penasaran ya, kalau memang benar kasih informasi biar kami. Kalau memang benar ya. Tapi kadang-kadang kan isu liar entah diembuskan entah untuk apa atau segala macam. Bahkan aku pernah ngomong ya. PSMS Medan resmi memperkenalkan pemain dan jersey baru dalam menghadapi kompetisi Liga 2 2020. Dengan skuad saat ini, PSMS optimis mampu lolos hingga ke Liga 1. Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut memperkenalkan 26 pemain dan 4 jersey home dan away yang akan digunakan PSMS selama Liga 2 2020. Jersey hijau untuk bermain di lapangan sendiri, kemudian jersey putih list hijau untuk bertanding di lapangan lawan. Lalu PSMS Medan memperkenalkan 1 persatu pemain, diantaranya Kapten Tim Syaiful Ramadan dan kiper Abdul Rohim. Untuk pertandingan terdekat, PSMS akan bertarung di Liga 2 melawan 3 Naga di Stadion Teladan Medan pada 15 Maret 2020. Dengan skuad saat ini, PSMS optimis mampu lolos hingga ke Liga 1. Skuad PSMS Liga 2 2020 ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi, dan sekaligus kita mohon doa tadi ya, keberkahan dari para yatim, semoga doa mereka juga ya, dan keinginan kita yang kuat dari awal bisa kita Liga 1 2021. Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area resmi diluncurkan di sebuah hotel di Kota Medan. Diharapkan melalui program doktor dapat meningkatkan SDM di bidang pertanian Sumatera Utara. Acara dihadiri oleh pihak Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah. Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area sudah melengkapi fasilitas sesuai dengan aturan dan standar, di antaranya penyediaan laboratorium dan ruang kuliah. Kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan terus dilakukan dengan penyusunan topik penelitian atau riset jurnal internasional yang bisa dipatenkan. Diharapkan mahasiswa lulusan program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area dapat berkontribusi dengan berbagai inovasi terbaru dan mengembangkan ekonomi melalui pertanian. Ya kan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi khususnya di program doktor, apakah itu di sektor pertanian, dan itu tidak hanya sampai di situ.
tenaga-tenaga pengajar yang kita sekarang sekolahkan untuk S3 itu ada sekitar 46, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka hari ulang tahun Haji Hanif ke-81, Yayasan Haji Hanif menggelar lomba MTQ antar provinsi di Masjid Al-Musanif Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang pada minggu lalu. Lomba diikuti oleh 1.060 peserta yang datang dari 4 provinsi dan 1 peserta dari Malaysia. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Acara Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Yayasan Haji Hanif digelar di Masjid Al-Musanif, Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan MTQ diselenggarakan selama 3 hari, yakni tanggal 15, 22, hingga 23 Maret dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Haji Hanif ke-81. 1.060 peserta lomba MTQ berasal dari 4 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan 1 peserta dari Malaysia. 300 peserta Hafiz Quran dan 230 peserta Tilawatil Quran akan bersaing dan pemenang akan berkompetisi hingga MTQ nasional. Peringatin miladnya orang tua kami Bapak Haji Hanif. Ini pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran yang kedua, tahun lalu ulang tahun yang ke-80. Orang tua saya sekarang ulang tahun 81 dan insya Allah ini bergulir setiap tahunnya. Malah orang tua saya berpesan supaya walaupun orang tua saya nanti tidak ada, tetap kami anak cucu melanjutkan. Tujuannya adalah di samping ulang tahun kita tidak mau berpesta-pesta, kita membangkitkan semangat anak-anak kita untuk giat, rajin, dan mau membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quran. Jadi kita berharap tentunya dengan acara ini melahirkan hafiz dan hafizah yang dapat kita membawa harum nama Sumatera Utara nantinya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Yang bibit-bibitnya insya Allah akan hadir dari MTQ Haji Hanif. Bazar kuliner dan fashion juga turut memeriahkan acara dengan mendirikan stand pameran dari sejumlah produk hingga kuliner. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Edi Sembiring, Metro TV.